Yang itu Kalau di gua dalam ada apa? Saya bilangin ke Mas, siapa admin yang ikut siapa ya? Mas Ardi mana? Bilangin ke live ke grup admin. kalau gua dalam itu baru sekitar orang Portugis kan dulu berantem sama Bupati Pragulo. Berarti dulu-dulunya nggak pernah dipakai apa anu gitu. Ya paling buat orang-orang relawan masyarakat. Kenapa? Lah ya, sebentar. Ini saya live ini biar teman-teman. Ya, oke. Nah gini kan, habis Jumat Kliwon tuh kemana satu tempat, nanti depannya lagi ke satu tempat, jadi ngerti. Situs Purbakala paling tua kan sebelum Gimana ini nih? Pak jelasin sedikit Pak. Ini Pak Andreas ini kadang nasi dari Bali, ya. Bali. Kudus kok Bali. Bali ke Kudus. Kembali ke Kudus, piye Pak? Pripun Pak? Kami berkunjung di Museum Mate Ayam, yaitu museum situs Purbakala zaman Gunung Muria Purba. Muria Purba ya. Jadi banyak fosil-fosil artefak Hewan purba dari gajah purba sampai badak sampai kudanil juga ada. Kudanil ada juga? Ada, nanti bisa lihat di tulisannya. Nah, terus sampai fosil-fosil laut juga ada. Jadi aneka hayati dulu bekas laut juga ada fosil-fosil kerang laut, keong, nanti bisa dilihat gambarnya. Oke ya. Ini adalah replika dari gajah purba. Gajahnya berarti dulu gedenya segini gitu loh, replikanya. Terus ini Stegodon trigonocephalus. Oke, ini merupakan nama ilmiah dari gajah purba dan merupakan fauna dari famili Stegodon yang kini telah punah. Stegodon hidup di Asia selama kala Pliocene dan Pleistocene. Fosil-fosil Stegodon banyak ditemukan di Indonesia, di Pulau Jawa, banyak ditemukan di situs Cisaat, situs Ngandong, situs Sangiran, situs Pati Ayam. Jenis fosil yang ditemukan dari Stegodon adalah gigi dan tulang rahang gading dan tulang paha. Sedangkan Stegodon trigonocephalus sendiri merupakan gajah yang hidup sekitar 1 sampai 1,5 juta tahun yang lalu dengan ukuran relatif besar dan gadingnya melengkung. Ada 2 subspesies gajah ini di Indonesia, yaitu Florensis dan Martin. Oh my god, 1 hingga 1,5 juta tahun yang lalu. Oke, dan ini adalah kisah 400.000 tahun yang lalu, Mas. Ini loh 4.000. Gila bener memang ini. Jadi sebelum Majapahit. Jauh sebelum cerita Nabi Adam. Sekitar 400.000 tahun yang lalu ketika Pulau Muria masih terpisah dengan Jawa, terjadi letusan gunung yang sangat dahsyat. Gunung tersebut adalah Gunung Muria. Pada saat yang sama, seekor gajah jenis Elpis namadicus berjalan di sebuah lereng hutan terbuka di sisi barat Gunung Slumprit. Langkah gajah tersebut terhenti untuk selamanya karena letusan Gunung Muria yang sangat kuat. Hujan material vulkanik, tufa pasir, kerikilan yang sangat tebal telah mengubur gajah tersebut. Ratusan ribu tahun berlalu. Pada tahun 2007 ketika tiba para peneliti Balai Arkeologi Yogyakarta menyingkap kembali endapan abu vulkanik yang saat ini telah demikian mengeras sehingga sedikit demi sedikit menampakkan kembali rangka gajah purba itu. Situasi anatomi tulang belulang tersebut mengisyaratkan bahwa rangka gajah ini tidak pernah bergeser sejak kematiannya. Sesaat setelah diterjang badai letusan Gunung Muria yang dahsyat pada 4.400
sekarang. Pada masa interglasial ketika suhu bumi menghangat sehingga menyebabkan terjadinya pencairan es, Gunung Muria terisolir dari Pulau Jawa dan terpisahkan oleh laut dangkal yang meskipun tidak terlalu besar. Bergabungnya Gunung Muria secara permanen dengan Pulau Jawa ini baru terjadi sekitar abad 17 Masehi. Oh, baru kemarin. Iya, makanya pada setelah 17 setelah akibat terjadi pendangkalan dan perkembangan daratan aluvial lagi sepanjang pantai utara. Selat, Pak. Jadi ini kan Mak. Nih petanya nih. Bagi yang nggak tahu ini. Katilangu ya belum ada, masih jauh. Wah, ini Katilangu dulu ya masih rowo-rowo, Pak. Ini laut semua. Saat ini loh, ini posisinya begini Katilangu. Jawa ini Masih laut dangkal. Demak sih nang kene. Ini Demak. Bukan itu. Iya, ini Katilangu di sini. Iya, ini kan gambar ini Laut dangkal. ini kan masih selat. Masih terpisah itu Keling di sana itu Jepara itu Keling itu. Di Tanjung ditemukan kan kelenteng. Kelenteng kan ojek pernah. Itu yang kamar. Itu ada kelenteng itu. Nah itu kan cikal bakal pikir pantai kok. Pak Jar kalau live gini bisa dipindah ke FB live? Nggak bisa? Nggak, saya live pakai FB saya gini bisa dipindah kan? Nggak? Bisa kan makanya? Nggak apa-apa. Nah ini nih. Jadi yang tadi dijelaskan di atas bahwa Gunung Muria dulu itu pulaunya terpisah dari Pulau Jawa. Nah, makanya pada waktu saya tadi malam cerita tahu Prawoto itu pusatnya di mana Prawoto, Mas? Jauh bawah. Ya mungkin ini. Berarti di bawahnya Bukan ini di kanan. Sekitar ini. Ya, situ. Ini loh, ini pantai Prawoto. Itu sekitar Malah di sini, Pak. Di sini bukan Ini ya. ini loh. Nah, itu loh Pak di situ Pak. Prawoto jauh tuh yo. Prawoto itu Perbatasan ke Babaran mau sini lagi ngiri toh. Betul ya? Iya. Nah, Ini berarti sebelum maju nih, daerah ini. mulai itu yo. Prawoto kan kamu Babaran gitu. sekitar sini. Prawoto itu Demak itu di sekitar 1400 toh. Makanya kan dibilang ini masih selat. Jadi perdagangan dengan Turki masalah ini dari sini. Gue namanya ngobrol jadi kan mainnya Om. Iya, Kelambu. Babaran kan namanya Prawoto kan ngiri kan. Kalau gitu kan ngiri. Sekarang kan antara Kelambu Sama Babalan. Loh, Babalan jauh. Jalan Kudus, naik Kerat Pati, nanti lewat sini. Sekolilo, Kain, terus Pati ini. Ini Kudus. Tapi pada masa itu ini Pak. Ini loh Pak. Ini di daerah sini, daerah-daerah yang air ini. Pasti kan tak bawa itu pulang. Masih Penyeberangan bisa nggak bawa perahu. Kalau nyabrang lu mau selat kan? Iya, ini dia, di daerah ini. Aduh, ya pedulnya. Wah, itu Prawoto Babalan, bisa ngidul sithik. Iya. Ku ngiri kira-kira 5 kilo, 6 kilo. Terus ngajak itu. Jadi petanya seperti ini. Terus kan Sekolilo. Gunung Muria, Pulau Muria itu terpisah dengan Pulau Jawa. Baru sekitar abad 17 Masehi. 17 Masehi itu sudah Mataram, sudah ini ya. Iya, sudah Jadi pendangkalan akhirnya. 16 terakhir. Iya 14. Ayo 16 terakhir. 16 berapa terakhir wis ana wali menang. Iya, wis. Saiki akeh Pak, wali murid. Wali murid wali nikah. Nah ini kalau mau dulu ada. Nah, oke. Ini kuda Ini, sungai. kuda sungai. Mulai sini Pak, situs alat-alat budaya. Potensi ada. Ya, potensi arkeologi, alat-alat batu budaya manusia purba di situs Pati Ayam memiliki ciri khas tersendiri. Walaupun teknologi pembuatan alat batu masih sangat sederhana, serta bahan baku yang digunakan tuh tidak sebagus kalsedon atau gamping kersikan, melainkan memanfaatkan batu tufa, basalt, dan andesit, kersikan yang kurang bisa menghasilkan ketajaman yang bagus. Namun tipologi paleolitik Pati Ayam tetap menunjukkan tradisi kapak
Ikan hiu. Oh, Tapi kecil saya punya segini. oh ya? Dapat itu. Dapat di mana? Sekali loh. Gunung Kendeng. Oh, Gunung Kendeng. Makanya Gunung Kendeng ini semuanya sana dulu laut semua. Laut semua, kok. lautnya gunung yang naik ke atas. Gunung berapi yang naik ke atas. Ikut ke Sangiran, oke non. Nah ini fosil-fosil hewan laut yang saya bilang nih. Dapat ya. Makanya saya bilang di Prawoto ini tanah tua dulu dasar Kalau laut. Prawoto adanya kayak gini-gini. Kecil-kecil. Yang gini-gini nggak ada yang Yang gede ya Pak ya. laut dangkal ya, mungkin laut pinggir. Kalau yang gede-gede kalau dalam, lain dangkal. Nah, ini jadi lagi saya punya segini. Oh ya? Oh gitu. Oke, ini kan hewan laut semua fosil Kalau juga. ini banyak di Proto, di Proto ini tuh. Nah kayak gitu ada. Oh gini kan? Yang putih ini kan? Ya, banyak. Makanya sama kerang-kerang putih juga ada. Pakai air mayo istilahnya. Berbuntet gede. Gitu ya. Kerang laut semini gede ini. Ini nih yang ada di Museum Patih Ayam, Manusia dan Budaya. Manusia dan budaya. Kehadiran manusia di Patih Ayam ditunjukkan dengan penemuan gigi geraham, prageraham dan fragmen atap tengkorak milik Homo erectus pada tahun 1978 oleh Sartono. Jadi di sini sudah ada manusia sejak dulu kala, walaupun belum sesempurna ini nih Homo erectus. Apa lo? Iya. Ntar habis ini kita foto-foto, kita live dulu. Kapak peribas, alat batu. Kapak beribas itu ya. Alat Pertukangan apa alat apa? alat pemburu. Alat Ini pegang berburu. untuk daging, ada lagi yang gede. Saya punya yang gede. Gitu ya. Saya dapat di sungai. Dapat di sungai. Cuman ini yang di sini ini, di sini ini batunya nggak sebagus yang dari Pacitan atau dari Sangiran. Dia karena tanahnya kan mengandung batu-batu akeh atau Iya, kalsedon. kalsedon. Ini batu-batu pirit, batu-batu. Batuan. Tapi tetap bisa untuk senjata. Iya. Oke. Oke, ini apa ini? Tulang lulang saja. Tulang harimau, Pak. Harimau. Kaki harimau. Tulang kering rusa. Nah, ini rusa. Ini rahang sebelah kanan badak. Oh, badaknya juga gede. Nah, itu berarti ini sudah apa? Paleontologi situs Patih Ayam ya. Ini semua ini luar biasa itu. Udah semuanya ada hewan purba. Coba. Bekas selatan. Oh iya. Oh bekas selatnya akhirnya pendangkalan toh Pak. Dari sini masuknya berarti di ininya mana di patinya sini? Artinya Cat Mulia, Demak sini. apanya? Enggak yang tadi saya bilang bekas apa laut Prawoto kan daerah sini. Bukan Prawoto dari sini. Oh situ. Ya pendangkalan kan dari Karanganyar. dari pendangkalan toh Pak. Makanya di sana banyak apa namanya kerang-kerang itu. Di Prawoto itu Babalan kesana dikit belok kiri. Nanti Nah ini. kiri ini belok. Nah ini gajah Pak Jamin. ukuran segini gedenya coba. Nih Pak Jarmoya sak kakinya masih tinggian kakinya Pak Jar. Nah. Ya, oke. Nah ini gajahnya segede ini gimana dulu badannya ya? Oke, sekian. Oh iya. Oh nje Pak, sini Pak Jamin. Oh nje. Yang jaga di sini. Oh, perintis yang nemu pertama kali. Ya Pak Guyuban. Dulu Pak Guyuban. Ditemukan kan sudah mulai 2004 itu.